Gue ini professional chef. Kita mau balance. Semua ingredients yang kita taruh harus kerasa. Kalau Manado masih kelihatan daun-daunnya. Yang bikin beda itu di setiap cuisine atau setiap daerah di Manado itu balance-nya. Cabenya. Cabenya. Exactly. Jamie Oliver, how was that like? Lo harus pintar forecasting by data. Jadi audit-auditnya itu bisa ketahuan. You cannot waste. Kalau waste diomelin. Tapi Waste. gue gak boleh bukuin. Mau lo Exactly. apa? Mau apa nih? Ada sedikit fact. Indonesian cuisine itu keren. East of Indonesia banyak pakai herbs. Bali, Manado, Makassar ke timur. Semuanya daun. Kalau Banyak. West Indonesia all Itu. ground. Spices. Iya. Di Java, Central, it's Iya. mix. Ada daun salam. Tapi masih pakai vinaigrette. Itu uniknya. Wow. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Toffin yang baru aja launching aplikasinya Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalanin bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Toffin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Toffin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Toffin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Chef Jovan Korak. Dia adalah chef owner dari restoran yang lagi banyak banget nih diomongin karena konsepnya keren. Manadonis Elevated Cuisine, nama restorannya Mata Karanjang di Jakarta. Nah, dia kesini mau cerita-cerita soal karir dia yang menarik. Dia itu punya cita-cita menjadi pemain bola, tapi akhirnya masuk ke dapur, kerja keras, sampai akhirnya bisa kerja di dalam restoran yang punya, bisa dibilang chef yang salah satu yang paling besar di dunia, Jamie Oliver yang ada di Bali. Dia akan cerita pengalamannya di sana gimana. Dan menurut gua Mata Karanjang ini bisa menjadi contoh buat teman-teman di industri termasuk gua, karena keren banget dia masak Indonesian food yang di-elevate, dinaikin levelnya, tapi etniknya tetap dapat, hanya fokus restoran Manado. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Jovan Korak. Enjoy the show. Guys, gue juga mau informasiin sebelum kita mulai podcast, kalau Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi sama supplier bahan baku yang namanya SPM Market. Mereka itu sudah pengalaman lebih dari 40 tahun, jadi sangat terpercaya. Kebutuhan sembako seperti minyak, tepung, beras, semua mereka ada. Kontak SPM Market sekarang kalau butuh supplier palu gada buat F&B kalian. Oke, hai Chef Jovan. Hai Ray. Thank you banget udah nyempetin waktu datang ke sini. I'm so happy. Kita sama-sama busy, jarang ketemu. Sorry gue belum. You are busier than me. Enggak, no. Sampai sekarang belum sempat nyamperin Mata Keranjang. Tapi I heard a lot of good things. Congratulations. Thank you. Itu Thank bilangnya you. apa? Manadonis Manadonis. Kalau kita sih panggil elevated. Elevate. Lu gak Down suka kata modern? Modern Oh, iya. sih, ntar off. Karena kita kan tradisional ya, otentik. Oke. Iya. Nah, sebelum kita explore Manado nih hari ini, ya kan siap-siap kepedesan. Back a little background. Lu lama di Singapura, berkarir di sana, terus lu ke Bali megang restorannya Jamie Oliver. Yes, how was that like? Dari fans sampai jadi staffnya sih keren. Pasti nonton acaranya dong, Yes, nggak mungkin. yes. Nggak mungkin nggak nonton Jamie Oliver. Itu karena itu sebenarnya Ray, gua dulu nonton dia, baru pengen enroll di culinary school. Sebenarnya acara yang apa nih? di Channel 4 Oke. yang cooking. Ya lu setel channel masak nggak mungkin nggak ada Gak ada dia. Zaman itu lagi. Iya zaman itu kan. Iya, Ada dari berapa masih dia acara? banyak banget bukunya juga. Yes, Kan yes. dulu kayak buku banget ya. Jadi dia buka. Jadi dulu memang ya gua kan main bola. Ya lumayan serius nih. Terus what? Really?
Lumayan serius sampai gimana nih main bola? Dulu kalau di Indonesia terakhir itu di Manado, ya ikut seleksi PON gitu. Wow. Dan masuk tapi nggak lanjutin. Pindahnya ke Singapura itu sebenarnya main bola ceritanya. Really? Yes, jadi nggak totally yang kesana ngambil. Apa ada kontrak profesional di klub bola di Singapura atau? Harusnya begitu. Oke, harusnya begitu. Tapi karena ya setelah pindah sana kan, ya main bola, trial di beberapa tempat, it was good. Terus sambil mikir nih, udah keluar negeri nih, misalnya kan kalau kita kan, gua kan anak daerah lah ceritanya ya. Jadi udah keluar negeri, jadi kita mikir nih main bola sampai umur berapa. You know that ya. Tapi how does it work? Gue penasaran karena gue ngikutin banget bola. Cita-cita original gue pengen jadi pemain bola. Cita-cita original. Sama kalau gitu. I was never good enough. Lu ke Singapura itu ngadu nasib aja, lu trial. Yes, benar. Jadi ada dulu ikut seleksi lah di daerah ya. Mau ikut PON, terus masuk sebenarnya, terus dikasih break. Oh ya, kalian break dulu sebelum TC nih, training center. Tiba-tiba ada orang yang mungkin holiday kali, terus dia jalan-jalan, orang Singapura. Dia bilang pakai bahasa Melayu ya waktu itu, ya dulu lu mau nggak trial di Singapura? Nyobain nih beberapa klub profesional. Iya, gitu. Jadi cut story short, iyain. Langsung iya buat paspor. Dulu kan gak ada paspor, masih umur 19. Baru aja. Jadi abis lulus SMA, setahun fokus main bola, training myself up. Terus ikut aja. Dari Manado nih ya berarti. Dari Manado, straight to Singapore like it's my first flight. Ya, dan kesana setelah itu ya main local league di sana, terus mulai mikir lah ya di sini ya udah 20-an misalnya, kalau main bola sampai umur berapa, jadi at least kita harus ada backup plan nantinya gimana. Then I've been doing cooking. Tapi hitungannya profesional itu? Bisa dibilang semi lah. Semi-pro lah ya. Semi-pro. Soalnya gue gak bisa main di Liga 1 anyway. Masih terlalu muda waktu itu. Seperti itu. Ya, izin-izin juga kan. Penasaran posisi apa? Ini jadi ngomongin bola tadi ya? Posisi ya, bola dulu. Gue itu sprinter. Jadi kira-kira winger gitu, striker. Is a winger. Kalau lu gak masuk kitchen bisa beda ceritanya. Beda ceritanya. Bener-bener. Ada beberapa teman yang main dulu sih. Yang gue pikir gue lebih baik. Tapi mereka itu good di Liga Indonesia. Kalau fokus di situ mungkin bisa. Satu hari. Ya, lumayan. Ya, terus ke Singapura. Abis itu mulai berpikir untuk karir ke depan, gitu, sampai kapan. Abis itu, I've been cooking, ya kita orang Manado ya. Gue pernah selalu bilang nih, orang Manado kan kita itu masak bersama itu sering banget. Orang Manado like love party ya. Yes. Image-nya kan begitu. Image-nya sampai sekarang begitu. Jadi yang masak itu rata-rata cowok. Jadi kita kalau cuman masak mah gampang. Rata-rata cowok Manado bisa masak. Dan di Singapura lihat nih, ini kayak terus gue nonton, like we were talking just now, kayak gue nonton Jamie Oliver. Dan I said, I think I can be a chef. Gak pernah kepikirkan dulu dari Manado terus ke Singapura harus jadi chef. Jadi lu sekolah masak dulu tuh? Di Singapura gue sekolah masak, gue enroll. Jadi gue lihat Jamie Oliver di TV, terus kayaknya bisa nih. Terus mulai ke library sana kan free. Dulu kan cari YouTube 2004, 2003 mungkin belum banyak videonya kali. Jadi harus ke library dan lihat, baca buku. Bukunya banyak. I remember library Singapura lengkap sekali buku masak itu buat belajar. I've been there karena the one in Bugis area. Iya, dulu pacar gue tinggal di Singapura. Terus gue kesana bolak-balik. Selalu kalau dia misalnya lagi nggak bisa bareng gitu, gue ke library. Hangoutnya di library kan? Lengkap. It's free kalau lu baca di sana, enak, convenient, enak, ya benar-benar. Gue ke situ tuh, benar. Jadi in fact di setiap kayak daerahnya yang terpencil pun di Singapura, library-nya itu lengkap. Yang kecil-kecil, apalagi yang lu pergi kan yang di National Library kan. Itu buku masak sih gila loh. Apa aja dari zaman dulu mana chef-chef besar. Ya kan, yang gak kebeli dulu guys. Bener, mahal terus, dan it's free. Di sana masuk baca di situ doang. Kita dulu ya catatan ya, anak-anak sekarang kan enak nih. Betul. Klik dapat informasi. Kalau dulu kita harus ya effortnya harus spend few hours, sit down, take notes seperti itu. Jadi pas baca buku, then I decided oke lah, gue cari sekolah dan sekolahnya itu
probably the oldest school and the Apaan biggest. sih? Shatek. Oh, Shatek. Yes. Oh, lu anak Shatek. Hey, my wife anak Shatek. Really? Yes. Dia beda karirnya. Dia tuh sekolah masak, tapi dia sebenarnya nggak suka masak. Makanya nggak jadi. Cari ilmunya. Nggak jadi chef sampai sekarang. And di Shatek. Di Shatek. Okay. Dia di Shatek. Oke. Yeah. Oke, So, lu di sana. Yeah, that's one of the. I think that's the oldest. The oldest. And then even the trainer or the teachers di sana kan very old yang udah dari zaman 80-an kali ngajar atau 90-an ngajar. Iya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus apakah lu langsung kayak okay, this is it, I love it. Straight away. Oh ya. This is it. Zaman itu kalau sekarang kan ada juga Sunrise tuh. Ya. Tapi dia mungkin waktu gua enroll di Shatek dia itu mungkin baru few years old, like 2-3 tahun baru buka. Lebih modern lah. Lebih modern, mereka get trainer from luar negeri yang gitu-gitu. Tapi apa yang membuat lu kayak, oh ya udah nih masak karir gue berarti nih? Gue sih orangnya lebih gampang fokus ya. Jadi kalau pengen fokus di something kayaknya. Ya lu atlet bola sih, lu harus disiplin sih kalau mau jadi atlet ya. Kayak gue gini mah gak bisa. Exactly. Lu jaga makan. Waktu di Singapura gue sekolah, gue kerja di kitchen, gue masih main bola. Damn. For the whole until I reach 30 years old. Jadi from 20 to 30 masih semi pro tuh. Masih main liga, masih panggilan, cabutan, guest player, masih banget. Man. Masih banget. Oke. Seperti itu. Jadi nyambung sekolah kerja juga, hotel, terus cari restoran yang gue kan main Sunday League ya. Jadi matchnya selalunya weekend. Jadi cari yang restoran dekat office. Jadi most probably Sunday close. They can play soccer. Lu nyari restoran yang target marketnya orang kantor. Jadi weekendnya di office building, weekendnya lu main bola. Bener. Berarti alasan doang tuh kalau capek nggak olahraga ya. Ini semi pro loh. Bener. Dan dulu itu Ray kayak gue nggak ada waktu training kan. Maksudnya training bareng tim nih. Iya. Jadi gue itu bangun pagi jogging. Ya jogging jam 5, jam 6 sebelum kita start jam 9. Nice. Gue udah jogging tuh. Di Singapura kan taman di mana-mana. Yes. Itu fasilitas sih bagus banget. Jadi gitu I keep my body fit. Okay. Train myself, gua ke gym seperti itu. Jadi dengan disiplin, gua bisa masih kerja tapi main bola juga iya. Iya betul. Benar. Nah terus ya itu pasti membantu banyak banget di karir lu, right? Sangat sampai sekarang. Disiplin, right? Terus Jamie Oliver, lu itu masuk sebagai head chefnya yang di Bali? Apa? Waktu di Bali posisi head chefnya sudah di appoint. Oke. Iya, jadi gua itu masuknya as a junior sous chef. Oke. Iya, junior sous chef. Dulu karena untuk Indonesian yang paling tinggi bisa junior sous chef. Jadi sebenarnya gue waktu di Singapura udah pegang corporate beberapa restoran di satu grup. Iya, terus sampai ke Malaysia. Cuman pas pindah Bali, at the same time itu mereka opening. And my wife text me, dia hiring. Iya. Gue inget zamannya itu gue masih kerja juga. Oh Jamie Oliver mau buka. Gue sempat kepikiran mau apply. Oh really? Gue sempat kepikiran mau apply. Tapi lu udah di sini nih. Gue udah di Indonesia maksudnya udah. Posisi gue corporate chef juga. Oke. Gue pikir, gue nggak tahu mereka buka di Bali. Oke. Lu nggak tahu di mana lah. Iya nggak tahu di mana. Gue dengernya Jamie Oliver mau buka. Wow. Zaman itu siapa nama chef besar yang buka di sini belum ada. Kalau belum ada malah. Betul. Sekarang kayak Vong Kitchen dari Jiangsu sudah ada. Betul. Apa baru buka tuh Masaru Morimoto udah buka Akira Bake. Zaman dulu. Iya. Iya benar sih. 2015. Iya nggak ada. 2015. Iya gue kayak almost 10 years ago. Apa gue kesana? Soalnya gue di masa waktu itu gue corporate chef, gue megang like 7 outlets. Waktu itu salah satunya Hotel Gunawarman kita set up. Oke. Tapi gue berasa gue masih butuh ilmu, ya kan? Gue mau belajar lah sama orang gitu kan. Terus jadi either pilihannya ya gue di situ terus karena udah enak banget atau gue ini ada Jamie Oliver gitu kan. Tempting. Iya, tapi begitu gue tahu dia buka di Bali,
gue kayak wah susah. Iya. And you base di Jakarta. Iya, gue base di Jakarta. Gue harus uproot bener-bener cabut ke Bali gitu kan. Iya. Tapi akhirnya gue malah ke Denmark habis itu. Oh gitu. Iya, gue malah cabut ke Denmark. Tapi gue sempat kepikiran. Very excited gue kayak wah gila. It's good. I was there. Yeah, it's good. Gimana pengalaman lu di sana? Tadi kita sebelum mulai podcast lu udah mention sedikit di mana challenges-nya itu paperwork, right? Soalnya brand internasional. Yes, benar. Lu itu paperwork sih restoran lokal aja udah ribet banget ya. Apalagi ini chain international dan chain kalau Jamie Oliver tuh chain internasionalnya beda sama yang lain yang gua denger ya. Kalau mereka itu memang really hands-on juga. Jadi tim yang dibuat itu keren banget. Jadi audit team, development team itu udah keren banget. Jadi gua bilang kalau masaknya, foodnya easy for me. Way too easy for me. Like kalau kita kan dulu zaman muda paling kita sekolah base apa French food. Mindsetnya itu fine dining. Fine dining. Benar nggak? Agree nggak? Zaman lu baru mau lulus tuh. Benar nggak? Itu mindsetnya itu fine dining lah. Betul. Iya kan, benchmarknya ke sana. Nah, terus Jamie Oliver lebih ke casual. Casual, simple food, tapi bahannya selalu bagus. Lu udah dengarkan. Jadi gue itu ngefans sama dia karena dia itu everything have to be healthy. Dan gue itu orangnya tengok sampai sekarang gue masih I keep my body fit, I control my diet, I eat proper seperti itu. Once a while kita bisa sedikit junk ya, cuman seperti itu. Jadi gue itu fans sampai segitunya. Jadi gue lihat gue kalau kerja tuh atau partnering sama ini orang ini satu visi nih. Iya, jadi itu gue join. Terus just like you, gue udah pegang beberapa outlets nih di Singapura. Mungkin if I mention, mungkin lu pernah pergi kali. Mungkin ya. Apa? It's a Mexican restaurant around Bugis area, Haji Lane, Arab Street. Piedra Negra. Pernah mampir. Yes, di sudut yang kalau di dindingnya itu banyak graffiti, orang foto-foto ke sana. Iya. During that time itu sih very popular. Karena gue basicnya justru lama di Mexican. Karena gue belajar dari Mexican. Iya, jadi udah pegang beberapa, sempat buka di Malaysia, gue juga yang ke sana. Udah pengalaman. Iya, seperti itu. Dan when gue cek Jamie Oliver buka di Bali tuh temptation-nya keren. Tapi yang mereka nyari itu junior sous chef. Ya lu harus turun dong. Yes, untuk CV. We are working on CV kan, tiba-tiba. Pasti beberapa kali. What happened nih? Kalau di interview kan pasti gitu tuh. Betul. Rata-rata. Jadi gue selama interview gitu sih, when they come to CV ya udah harus ada yang kita harus ngomongin. Jadi my decision, as a fan, I need to be part. Kadang-kadang karir sebagai F&B gitu ya, lu harus ada waktunya lu berkorban demi apapun demi itu. Apapun CV itu. Atau ilmu atau apa gitu kan. Yes, then posisi I remember duit harus dikorbanin. I remember my mom always say, hidup itu kayak main catur. Mundur satu step, tapi lu udah mikir 10 step ke depan. Exactly. Skak. Exactly. Jadi gitu, jadi sama istri gue, kita kayaknya it's my passion, I love the guy, and it's the company opening, dan itu kayaknya masih possibility-nya tinggi, itu di Indonesia, ya kan, dan gue itu sebenarnya ke Bali buka Mexican restoran, small Mexican restoran di daerah Sanur. Dia dari grup itu? Beda. Jadi gue dari Singapura nih Ray, cerita sedikit nih, Singapura. Udah 10 tahun, ntar kita ngobrolin soal itu di Singapura. Anak gue udah mau sekolah. Kalau sekolah di Singapura kayaknya stressful ya. Very small gitu. Jadi kita decided mungkin my profession kayaknya laku di mana lagi. Bali lah kalau untuk di Indonesia. Pasti logikanya begitu. Logikanya begitu kan. Jadi I search Bali. I've never worked there. In fact kan sekolah di Singapura. Kerjanya di Singapura juga. No experience kerja di Indonesia. Seperti itu. Itu juga menarik tuh dibahas. Jadi I did research. Wah itu tell me about it. Jadi nyari orang, ternyata ketemu orang Australia sama Scottish. Partneran, punya restoran tapi udah mau tutup karena gak tahu ngapain. Tapi sewanya masih lama. Then I send my proposal. Gimana kalau Mexican? Jadi gue rebrand tempatnya. Ya jadi abis itu gue rebrand, I spend there almost a year, rebrand Mexican rame banget, probably zaman itu 2014 ya, the only Mexican di sana, di daerah Sanur area.
Iya, yang sedikit proper. Kalau di Kuta kan banyak tuh. Oh iya banyak Bener lah. gak? Kayak Yang small, ya yang gitu-gitu. Taco apa deh. Iya, Yang gitu tuh banyak. yang Terus lebih simple. lebih street food. Nah buka di sana tiba-tiba Jamie Oliver buka. Terus lu kesana. Dan like ya I'm partnering with the Australian guy juga di Mexicannya. Dan I applied. Terus lihat oh ya junior sous chef. Dan oke, just take it lah. Oke. Seperti itu. Menarik. Oke, guys, Ray Jensen Radio Podcast kalian mungkin udah sering denger ini. Kita tuh lagi kolaborasi sama Toffin yang baru aja launching aplikasinya. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Bisa ada apa aja di Toffin app. Salah satunya itu kalian bisa belanja di sana. Kayak kita beli mesin kopi kita nih Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima yang super canggih itu di Toffin app. Kalian bisa nawar, kalau amit-amit rusak bisa panggil teknisi, ngobrol sama sales di sana dan sampai ada AI personal assistant buat ngebantu kalian itu mungkin nyari inspirasi resep baru contohnya. Oke, download Toffin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. Dan jangan lupa ada promo spesial buat pendengar Ray Jensen Radio Podcast, itu promo code-nya RJR Toffin, RJR TOFFIN. Oke, di Play Store dan juga di App Store. Toffin app. Oke, Chef. Ini jadi banyak banget nih. Mau mulai dari mana? Mungkin mulai dari culture shock-nya dulu kali. Karena tadi kan gue bilang tuh sering bolak-balik Singapura. Lama-lama kenal nih sama beberapa chef. Sana. Gitu, chef-chef muda. Yang kebanyakan ngumpul di Haji Lane tuh. Ada yang punya. It's my place. Iya kan. Haji Lane tuh kayak Kemang zaman dulu kalau gue lihat tuh. Tempat hits, hipster. Nggak terlalu banyak yang upscale dining. Tapi tempatnya seru-seru. Very happening. Neighborhood. Anak muda di sana. Betul. Gitu kan. Ada beberapa gue kenal chef yang kayak mungkin punya tempat kecil di sana. Ada yang punya food truck. Tapi di sana tuh wah cuy. Staff mahal. Gaji besar. Tapi jadi staffnya dikit. Jadi si bos nih harus ikut-ikut turun ke bawah juga pasti kan. Tapi di sana gue found out Singapura tuh orangnya disiplin, kerja tuh keras. Work ethicnya keren. Iya kan. Mindsetnya beda jauh sama orang-orang di Indonesia. Itu yang gue found out. Itu sih gue agree sih. Itu yang gue found out. Bisa dibantah. Nah gimana lo culture shocknya? Bali lagi. Bener. Makanya gue sering share sama kalau temen-temen nanya ya gimana Singapura, Bali, Singapura lama tuh di sana kerja. Yang like you said, small team, small space. Kalau gue lihat sewa gila mahal banget. Mahal banget. Terus lihat sekarang di Indonesia di Bali, mau bangun kitchen aja udah kayak lapangan futsal. Bener nggak? Yang di sana kita kalau behind you itu udah nempel pantat. Iya betul. Yang kecil banget space-nya ya. Terus pindah Bali. Terus kagetnya, oh ada shift pagi, shift siang. It's like really? Itu gue juga kaget banget waktu gue ke Indonesia. Oh, shift malam. Oh, oke. Datang jam 2 sore. Oke. Gue baru ketemu di Indonesia. Makanya orang Indonesia sih manja banget. Waktu dalam awal gue pikir kan gitu. Begitu. Anjir. Bener, sorry to say tapi 8 jam. Oke. Bener. Bener gak? Sangat diprotek sama HRD. Kita gak boleh abuse banget. Kalau lu big company apalagi ya? Bener, di Bali. Jadi tuh kita di Singapura atau apalagi pernah di Denmark, Swiss atau France. It's like we open, we close the shop. Terus betul. Benar kan? Jadi ya kalau orang Indonesia mungkin yang anak-anak belum pernah keluar nih misalnya, oh di luar negeri gajinya gede. Oh yes. Kerjanya. Benar. Kerjanya jauh. Iya, dedicationnya itu super tinggi loh. Gue waktu itu 8 jam. Gue bilang gitu. Terus, sama banget. 8 jam. Oke, terus habis itu gue bilang sama chef gue kan. Chef, dulu gue biasa kerja seharian. Gue bilang gitu kan. Terus kayak, seharian bisa Ray di sini. Diajarnya gitu. Namanya split. Split shift. Biasanya dipakai restoran Jepang. Kata gitu. Tapi itu lo harus bayar uang split. Jadi mahal. Bener. Allowance splitnya kan. Iya. Jadi kayak beda tuh budaya kerjanya di sini kan. Iya, exactly. Nah terus gimana lu navigate
through that gitu. Lu nyetir di antara itu supaya bikin sistem yang lu sistem kerjanya nih lu belum biasa Chef gitu kan. Bener, jadi pertama gua aja ngerasain sendiri nih. Oke, shift jam 8 nih. Jam 4 sore udah kayak keluar restoran masih terang. Itu kan impossible banget ya kalau di luar negeri. Benar nggak? Itu kayak jam 4 sore udah di luar nih. Kita udah kayak do extra work, finishing everything, extra 1-2 hours, still masih terang. Masih bisa ke pantai. Itu kaget banget sih. Kayak oke, begini di sini baru mulai lihat ngatur orangnya pas kita hiring Jamie Oliver. Gua kan Jamie itu buka di somewhere around June, July. November udah on board. Lama banget. Hiring seperti itu, kita interview orang. My first time in my career, di bawah gua itu 50 kitchen staff. 50. Jadi gua hitung nih. Wah, staff gua 50 nih. 51 sama gua. Di luar yang 1-2 orang yang memang dari UK. Ya kalau memang the head chef is dari UK ya. Seperti itu zaman itu. Sih banyak banget. Ngapain? Jadi kalau one station ada 4 orang gitu. Memang rame sih waktu buka sih. Crazy. People are queuing. People were queuing. Tapi kaget itu ya, it's another culture shock for me. Kayak pindah di seperti ini ternyata ya. Ya kita harus menyesuaikan. Benar-benar. Leader lu nggak bisa lu. Ya udah pokoknya kerja dari pagi sampai malam, ya nggak ada yang mau kerja buat lu. Nggak bisa. Di Indonesia sih udah ya mungkin undang-undangnya udah diatur ya. Jadi memang diprotek juga, nanti nggak bisa. Plus minus ya. Bener. How much they getting? Plus minus. Exactly, that's the question. Lu kerja segitu, terus habis itu lu udah ada low-nya begitu, terus tapi mungkin ya staff lu jadi punya kehidupan, nggak kayak kita zaman dulu. Life balance. Iya kan? Mungkin itu yang sekarang sekarang nanya tuh. Plus minus, tapi ya itu dia, gue kadang kayak kalau orang F&B work life balance, ada yang DM gue work life balance, chef muda. Lu tuh kerja udah 8-10 jam. Itu udah work life balance enough gitu loh. Kecuali lu kerja di tiap hari yang split shift gitu ya. Itu beda lah. Kemarin gue lagi mau buka restoran Chinese food juga, konsultan gue. Di utara sana. Iya, di Kelapa Gading. Terus kita dapat chef Chinese food kan. Akhirnya kita udah dapat. Terus gue baru pertama kali ke expose juga sama sistem kerja Chinese food. Gitu. Itu juga semua seumur hidup split shift chef. Bener, ya sama kayak Japanese kan? Iya, betul. Sama kayak Japanese, bedanya Japanese restoran tuh tutup. Mereka prepare. Iya, 3-6 ya, 3-5:30 lah. Itu tutup buat prepare kan. Sama sekalian istirahat. Kalau restoran Chinese food nggak tutup. Ya split tapi istirahatnya ganti-gantian gitu, kayak ada yang jagain. Iya, gue bilang sama chefnya, gue bilang kayak enggak, di sini gue nggak mau begitu. Gue pengen punya hidup lah. Lu jangan tiap hari split, jangan, gue bilang. Lu punya hidup lah gitu, apalagi udah masuk ke zaman sekarang ya gitu. Ntar lu yang muda nggak mau kerja. Yes, betul. Pada takut malah masuk di industri. Bener. Gue berpendirian sih ya, bukan berarti ini zaman kita. Misalnya kerja 12 jam apa, ya bukan berarti yang sekarang harus. Tapi ikut tapi plus minus aja. Lu kerja lebih banyak ya, ilmu lu lebih jago pasti. Lu kan lu ngerjain terus kan, ya plus minus aja, terserah gitu. Bener. Betul. Di Jamie Oliver tadi lu sempet bilang ini gue paling amazing guys. No frozen food. What the hell? Allowed. Tapi freezer ada dong, kecil. Ice cream. Iya, cuma buat gelato ice cream. French fries. Iya. My God. Jadi gimana chef? No frozen food tuh gimana chef? Jadi itulah yang gue bilang tadi. Kalau masaknya, honestly for me itu easy. Masaknya. Kita dapat misalnya resepi dari UK nih kirim. Kita tinggal baca. We can execute very well. Tapi kalau di Jamie's itu takes another skill yang paperwork, soft skill untuk your staff. Betul. System. You need to follow the system kan. Terus di sana tuh bener. Salah satu yang mind blowing sih, no frozen food at all. Misalnya gue bilang tadi, lo harus pintar forecasting. Yes. Forecasting is very important. Yes. By data. Kayak gue bilang tadi kan, ada low season, high season, semuanya lo harus pintar forecasting. You cannot waste. Lo kan di... Kalau waste diomelin. Exactly. Tapi gue gak boleh bukuin. Bener. Mau lo apa? Mau apa nih? Bener gak? Jadi ini sih memang takes another task, effort. Dan menurut gue sih
Dari situ sebenarnya gue belajar. Jadi auditnya itu bisa ketahuan. Lu nggak bisa cheat. Karena ada tim dari pusat, Jamie Oliver UK, audit itu apa? Dia datang, tiba-tiba udah ada aja. Di luar hygiene, di luar food safety audit, di luar itu sama sampai invoice di audit. Invoice untuk ngecek pengorderan lo over ga, waste lo bener ga. Kan by system, lu ayam laku 20 nih hari ini. Bener gak? Lu tanggal berapa order ayam terakhir? Bener gak? Berarti kalau laku sekian 2 hari ini laku sekian. Bener gak? Lu by this hari ketiga keempat udah harus ada ayam dong. Mestinya lu ngorder loh. Udah ada loh. Kalau lu gak ngorder. Kalau lu ngordernya 3 hari lagi lu bekuin jir gitu. Anjing. Segitunya. Kalau itu restoran ramai chef. Aman saya. Aman, tiap 2 hari kita datang tuh. Tapi kan bukan begitu in the real world ya. And then kan yang orang order nggak cuman satu item yang chilled ya. Punya beef, punya chicken, seafood. Biasanya kan protein lah. Biasanya kan kejadian ya, lu pasti tahu, kalian pasti tahu juga yang dengar lah. Oh ini rame nih orderan minggu ini, kita nyetok yang banyak. Nggak tahu menu lain yang laku minggu depan gitu exactly. Dibongkar dapur lu tuh kalau ngaudit tuh. Anjir mabok lah anjir. Terus lu tahan 3 tahun di situ. 3 tahun in total ya. Jadi pertama gue cabut, diajak. Lu cabut, lu balik lagi jadi head chef di situ rebrand. Tapi belajar banyak soal sistem. Belajar banyak untuk sistem. Nah itu yang mahal sih chef. Sistem masak, come on lah. Lu masak. Kalau lu nggak bisa produk enak konsisten, ya lu nggak bakalan jadi head chef. Lu nggak bisa paperwork, nggak bakalan head chef. Tapi kalau udah ngomongin sistem yang brand internasional, itu nggak banyak opportunity yang belajar. Banyak yang bisa dapat opportunity seperti itu. Iya, jadi gua sih ke situ in total 3 tahun no regret lah. Walaupun the first period gua harus turunin CV gue harus turun sedikit. Gue pegang beberapa restoran luar negeri. Balik Indonesia. Beda jauh pasti. Seperti itu. But it's okay for the experience. Dan ilmu. Gue bilang sampai sekarang kalau orang tanya kok gitu ya. Gue no regret sih. Gue happy banget. Betul. I was there. I was part of opening team. I was part of rebranding. Sempat ketemu your fan. In person sempat ketemu. Unfortunately enggak. Dari jarak jauh aja. Waktu di Singapura malah for a visit yang gue belum jadi part of the team. Dia pernah visit. Tapi gitu. Mungkin plus, you know the saying kayak don't meet your heroes. Ada kan yang saying gitu kan, kalau lu udah hero banget nih gitu segala macam. Gue ketemu my hero waktu gue kerja di Denmark, René Redzepi di Noma. Gue tinggalin tuh corporate chef ke Denmark karena dia. Gue pengen kerja under dia bawah. Poisonous ya? Nggak taunya gila kerjanya gitu. Beda jauh banget dengan aslinya. Maksudnya pressure right. Kayak gue pengen tahu what it takes to be the best. Ternyata begitu lihat, gue gak perlu jadi the best. Gitu kan. Tapi kayak, gue dibilangin tuh sama teman-teman gue, makanya ada saying itu Ray, don't meet your heroes. Ini lu kerja bareng dia cuy. Ketahuan tuh semuanya. Gue kayak, oh my god gitu kan. Interesting, wow. Well Rene. Again, plus minus. Lu mau ngejar yang segitu, lu jangan heran lu harus jadi orang yang mungkin galak karena standarnya setinggi itu, right? The pressure, the pressure-nya kayak apa coba gitu loh. Kita aja di Jakarta restoran begini-begini aja udah felt pressure. Untuk Jakarta aja felt pressure-nya gimana apalagi yang exactly. Dunia mampus loh. Rene udah seneng. Iya gitu. Oke. Nah ini main event kita nih chef. Dari tadi gue udah mau nyicipin. Sekarang kan lo lagi ngerunning ada 2. Solo Pizza, Solo Ristorante. Solo Pizza, Urban Forest, Solo Ristorante di Wijaya sama WTC. Baru buka. Oh ya? Baru buka. 2 months, almost 3 months. Oke. Di mana satu Wijaya, satu lagi? Di WTC Sudirman. Oh I see. World Trade. Tower 2, Tower 3. Nice. Nice. Congratulations. Thank you. Gila, restoran Italia itu banyak banget ya sama restoran Jepang ya. Wah, tell me about it. Banyak banget. Banyak banget. Sama mata keranjang. Itu yang orang F&B banyak banget makan ke sana, ya kan? Gua belum sempat mampir, tapi I heard lots of good thing. Kenapa bisa kejadian mata keranjang?
Karena itu menurut gua looking back nanti hopefully feeling gue nih Chef ya. Mata keranjang tuh jadi lu buka mata keranjang tuh bakal ada impact yang sangat bagus buat culinary industry di Indonesia atau Jakarta dulu deh Jakarta gitu ya. Dulu deh, ya. Khususnya Jakarta di mana kayak makanan yang ethnic food bisa dibawa ke yang zaman sekarang nih. Gue nggak bilang modern atau elevate apa. Ya kan ke zaman sekarang lah gitu. Dengan teknik masak yang lebih proper, mungkin bumbunya disesuaikan karena makanan Manado pedes banget. Tapi elunya tuh orang sono juga gitu. Tapi within respecting the tradition, respecting the culture gitu. Masih pakai traditionnya, culture-nya. Feeling gue itu bagus banget gitu. And congratulations to you. Thank you. Gimana mata keranjang? Well, jadi gue kan ke Jakarta dengan misi running a Italian restaurant. Buka, udah 2 tahun lah. Solo itu. Solo, we call it pizza, solo pizza or solo pizzeria, whatever you call it. Nah dari situ tuh gue tiap end of the year biasalah ya staff makan di mana atau mau party aja gitu. Party yang gitu-gitu ya, closing the year seperti apa. Biasanya itu tahun kedua. Jadi tahun pertama biasanya kita cari restoran kan gitu tuh. Pagi sore biasanya. Kok tahu? Sebenarnya we went there. Biasanya. Gue juga But we went there. Udah gampang lah Padang pagi sore. Udah bener. And they are still open during end of the year. Yes. Bener. Dan bener Ray, kita ke situ. First year, second year, terus kadang-kadang kita award our staff. Kalau bulan ini kita mau achieve target ini nih. Hit target, we go close 1 day or 2 days kita ke sini. Oh, nice. Ya, gue selalu begitu tuh sama anak-anak. Jadi gue pakai itu tuh. Nah, end of the year lagi mikir nih, makan di mana lagi ya? Karena udah kalau hit target mah sering tuh. Jadi kita itu pasti sering makan di luar nih. Atau acara di luar. Terus tahun itu tuh, end of the year I think Christmas or di atas 25 lah after Christmas. Sebelum akhir tahun. Gue bilang sama anak-anak, gimana kalau hari ini kita yang masak nih? Pas di staff gue ada orang Manado. Ya udahlah kita masak. Nah dari situ tuh kita masak Manado. Simple, ayam woku. Sama sayur kalau nggak salah. Cuman 2 item. Masak for everyone nih. Habis itu ya kita undang yang tim-tim kita back office. Mau ke situ. My boss, my partner, my boss juga datang. Tiba-tiba kita masak, makan. Orang bilang enak. Then my boss take away lah ke rumah. Habis itu the second or third day dia panasin makan. Tiba-tiba I got a phone call. Chef, enak nih. Apanya Pak? Ini ayam woku katanya. Buka yuk. Gue tuh orangnya I'll take the challenge. Gue orang sukanya I'm into sports. We take challenge like every day. Decision making itu penting banget. We open. Then cut short, find a place, buka. Dan sebelum itu di Italian restoran, waktu-waktu senggang R&D-nya makanan Manado. Jam 2 sampai jam 5 itu bau Manado di belakang tuh di Italian restoran nih. Bener. Jadi di meja bukan risotto ya, nasi putih. Nasi putih. Gitu I heard a lot of good thing. Gue pengen banget. Ini enak sih. Yang gue makannya apa Chef? Kalau yang ini kita panggil cakalang fufu. Cakalang fufu. Itu makan tradisional, right? Very tradisional ya. Sama orang Manado sih tahu banget lah. Udah pasti lah. Udah pasti. Ini ada daging? Iya, kalau ini sapi garo. Garo itu lebih ke stir fry. Iya. Ini apa nih? Benar. Kalau ini it's my favorite sih. Gua a fish eater. So ya orang Manado, orang timur ya. Kita hidup di tepi laut nih ceritanya. Seafood di sana sih gila. Crazy. Di sana lu bisa dapet yang baru. Di pasar aja ya kalau ngomong soal Manado nih. Di pasar nih, pasar tradisional. Pedagang itu tahu mereka gak bakalan jual ikan yang udah mati 2-3 kali. Mereka aja sendiri tahu mereka gak bakalan jual ikan udah itu. Gak bakalan laku tuh. Gak bakalan laku karena yang sebelah-sebelah itu jualnya itu yang fresh. Ada yang masih gini tuh sampingnya masih mata masih bening. Seperti itu. Nah ini salah satu yang kalau di daerah gua ini kita panggil ikan atau apa aja sih sebenarnya bisa. Daging juga bisa. Woku, woka. Lucu kan kedengarannya. Woku, woka. Woku itu sebenarnya bahan dasar lah. Bahan bumbu dasar yang lengkap. Mungkin kalau di Bali misalnya bumbu kuning. Bumbu genep gitu bumbu genep misalnya. Jadi itu base bumbu nih. Woku itu sebenarnya bumbu. Bumbu. Ya.
Terus gue baru tahu tuh. Ya itu bumbu sebenarnya. Ada beberapa bumbu yang mix. Oh ini bumbu woku. Cara masaknya bisa di bambu. Iya. Bisa di pan, pot, di wok. Iya. Atau di daun lontar. Daun lontar. Jadi ini daun lontar. Dapat dari mana ini daun lontar? Kebetulan di sini nggak ada. Nggak ada. Di Jakarta, di Jawa Barat nggak ada so far yang gue cari ya. Jadi gue harus ya sokol import lah. Import lah dari sono. Dari sono. Jadi harus kirim. Ini kenapa sih, Chef? Ini pakai barramundi. Oh my God. Soft. Kalau di Manado sendiri macam-macam ikan bisa. Ikan mas. Ikan mujair bisa masuk. Dan gue prefer white flash sih. Aduh enak banget guys. Bumbunya harus pakai nasi nih Ray. Oh iya makanya gue minta nasi putih nih. Lu kalau begini dong biasanya makanan begini PO kan? Ya bisa dibilang sih. Jadi kalau di restoran ketulis nih woku woka H-1. Jadi pesan H-1. Tapi kalau misalnya lu mau datang dinner nih. Oh lunch. Ini takes around 2 to 3 hours to prepare. Karena ini very slow cook. Ini masak di daun loh. Daun gak bisa kebakar nih Ray. Lembut banget. Lembut banget. Slow cook. It's like sufi. Modern. You sufi ikan lah. 1,5 jam udah segini nih. Salah satu di podcast gue tuh gue mau kasih ada tips juga buat. Ya kan. Woku. Itu isinya apa aja sih bumbunya ya? Bumbu woku ya. Kita kasih tau base-nya lah. Karena kalau orang baru belajar makan Indonesia, biasa kan bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih. Iya. Iya kan? Lo kasih cabai jadi bumbu merah, lo kasih kunyit jadi bumbu kuning. Bener. Tapi kan Bali aja beda banget. Gitu sama kan. Yang di Jawa sini. Iya, Bali tuh kalau lu mau asli, gue baru karena gue kesana, gue belajar di kampung, itu baru ada rempah-rempah yang di Jakarta nggak tahu kayak ada jangu, ada bangle, ada apa macam-macam. Baru tuh jadi otentik. Lu nggak bakalan bisa bikin tanpa itu. Bener. Kalau mau dibilang otentik gitu kan. Kalau di woku. Kalau woku sih bahan dasarnya itu bawang merah. Oke. Tomat harus ada. Oke. Tomatnya tomat apa sih? Tomat merah biasa. Tomat merah. Tomat kampung lebih enak sih. Yang bertumbuh liar tuh. Terus yang harus ada kemiri, daun bawang. Oke. Oh daun bawang. Daun bawang. Kenangi daun kunyit. Daun kunyit. Daun kunyit. Daun jeruk. Daun jeruk juga ada. Iya. Sama kalamansi. Salam nggak perlu? Nggak perlu. Serai kalau yang dimasak di dalam pot itu banyak serai. Di sini optional. Oke. Iya karena serai nggak bakalan masak dengan daun kelamaan kan. Ini kan slow cooking nih. Iya. Kalau mau bisa dihalusin serainya. Jadi bumbu. Tapi dia nggak terlalu strong di serai. Dia lebih ke kunyit. Oke. Mayoritas kunyit sama bawang-bawangan berarti ya? Iya. Jadi ada sedikit fact yang gue mau share sih Ray. Ya Indonesian cuisine itu keren. Oke ini belum pernah mungkin lu dengar dari siapa-siapa nih. Mungkin ya. Oke ini yang bikin kita itu berbeda tapi keren. Berbeda tapi keren. East of Indonesia if you notice banyak pakai herbs. Fresh herbs. Bali, Manado, Makassar ke timur. Semuanya daun. Kalau West Indonesia bumbu. All ground. Spices. Bener gak? Apalah cuma kayak ground, cumin. Semua. Bener gak? Mayoritas umbi itu akar. Akar semua. Spices. So jadi Indonesia Timur itu banyak main di herbs. Daun-daunnya. Barat itu spices. Di Java, Central, it's mix. Mix. Ada daun salam. Betul. Tapi masih pakai vinaigrette misalnya. Betul. Iya. If you notice. Itu kalau lu star anise. Iya lu lihat pembagiannya. Benar itu uniknya. Jadi memang kalau Manado memang lu lihat makanannya masih kelihatan daun-daunnya. Betul. Yang bikin beda itu di setiap cuisine atau setiap daerah di Manado itu balance-nya. Cabenya. Exactly. Itu. Nah, di Manado kalau gua bilang lu ke pasar jarang dapat cabai merah gede. Yang kita sering buka kupas, buang kulit. Hampir nggak ada, itu nggak ada itu, Ray, nggak ada di pasar. Itu harus cari di supermarket. Selalunya yang orang bilang cabai rawit atau di Bali bilang cabai setan. Iya, yang cabai rawit merah itu ya. Yang kecil. Itu semua orang pakai itu. Buat di ground jadi bumbu. Iya, itu. Pantas saya pedes banget. Makanya nggak ada yang cabai gede yang buat pewarna itu jarang banget. Yang buat color doang. Yang buat color doang itu nggak ada.
Jadi itulah benar. Makanya kelihatan ini pedas, bisa pedesin tapi lu gak bakalan lihat. Guys, Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi dengan SPM Market, supplier sembako serba ada yang cocok untuk partner bisnis F&B kalian. Dengan mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Pengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah bisa mensupport lebih dari 200 outlet restoran. SPM Market adalah pilihan yang benar-benar tepat untuk jadi sahabat terbaik dalam menjalankan bisnis F&B Anda. Barang yang mereka sediakan itu super lengkap, mulai dari berbagai macam bumbu, rempah, sampai minyak goreng. Dan pengiriman yang cepat SPM memberikan kenyamanan maksimal bagi bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, serahkan kebutuhan restoran Anda ke SPM Market. Untuk info lebih lanjut bisa kontak mereka di Instagram di @spm.market, juga bisa langsung WhatsApp mereka di nomornya nih di sini dan nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Oke, kontak SPM Market sekarang. Back to the show. Tapi lu waktu mau buka mata keranjang ini lu tahu dong harus balance gitu kan? Benar, makanya nah ini kan gua ini udah jadi so-called chef profesional lah ya. Kita kan well trained, udah experience. Terus disuruh masak my own cooking yang in my mind gak pernah terlintas suatu hari bakal buka restoran Manado. Gak pernah loh. Almost like 20 years gua di karir F&B gak pernah kepikiran one day bakal buka Manado. Karena Manado kan it's my hometown cooking. Mau buka apa ini udah banyak nih. Biasanya home cook gitu, kayak restoran kayak Beautika kan legend banget legend tuh kan. banget. Ya, itu kan home cook ya kan. Bener. Home cooking comfort food Manado yang pedes. Gila pedes. Itu buat orang Manado. Iya. Tapi kalau orang Manado makan situ mungkin bilang udah turun. Udah turun malah. Nah itu yang gue bawa sampai sekarang. Gue ini professional chef. Chef, you chef. Kita mau balance. Semua ingredients yang kita taruh harus kerasa, kecil. Nggak cuma cabai doang, pedas. Betul. Dari situ gue semua balance. Makanya staff gue banyak orang Manado. Tapi pas mau train makanan resep gue ini kayak kurang. Kok gini ya? Rata-rata kok gini ya? Cara goreng ini aja ada standar. Yang sekarang di mata keranjang tuh populer banget, bakwan jagung lah. Yeah. Maybe you have heard people talking about it. Just a simple corn fritters dari Manado, atau kita panggil perkedel milu. Milu itu jagung, tapi dengan my way. Gue selalu bilang ini Manado my way ya. Karena kita chef, kita mau texture dapat, flavor balance. Gue turunin pedasnya, gue naikin bumbu. Bumbu ini pengen gue keluarin lebih cenderung daripada semuanya pedas. Kalau lihat makanan Manado apa yang nggak pedas? Kerupuk kalau bisa ditaruh cabai deh. Pisang goreng aja makan pakai apa? Exactly, sambal. Terasi, rawa. Benar nggak? Semuanya pedes. Semuanya dimakan. Dan buat yang nggak biasa kayak gua, seorang Chinese Indonesian gitu, pedes jarang banget di rumah. Bener. Gua diajak makan ke Beautika pertama kali gara-gara temen gue bilang, lu chef lu tahu gak ada pisang goreng makannya pakai sambal. Oke. My God, pedesnya ya. Kalau lihat kan nafsu ya. Gue mau. Begitu dimakan. Dari situ kita itu gak bakalan enjoy. Especially orang bukan dari Manado ya. Betul. Orang Manado oke lah. Tapi gue udah lama di luar ya. Jadi gue jaga palate harus balance semuanya. Jadi dari semua bumbu itu di curate beneran. Pedas levelnya kita biar balance. Nah, bagaimana persepsi misalnya orang Manado makan di mata keranjang? Oke. Itu gimana? As expected. Kalau yang orang Manado mungkin yang perantau yang baru berapa tahun di Manado kurang pedas. Nah strategi gue kan, gue ada sambal nih. Lu mau pedas tambahin sambal aja. Dabu-dabu, sambal bakar, atur sendiri. Tapi untuk basic ingredients yang harusnya ada sambal, gue gak ilangin sambalnya. Atau cabenya. Gue bikin balance. Jadi banyak yang orang sini tuh makan, wah nggak bakalan bilang, oh ini pedes banget, enggak. Enggak kok. Enggak kan, lu udah makan nih. Jadi balance aja nih. Nah itu yang kalau orang Manado makan ya mereka komennya ini kurang pedas. Nah, dengan cara ngerespon itu ya udah kita siapin sambal. Kita ada sambal on the side yang lu mau makan. Tapi ingredients yang otentik, ingredients yang pakai cabe itu semua cabenya balance.
Gak bakalan lu habis makan keringat. Lu pasti makan pertama Beautika, gak kemakan kali. Keringat. Doer semua, merah bibir. Terus sakit perut. The next day, you know. Ya, your business getting worse the next day. Ya seperti itu. Iya, buat yang gak biasa ya. Ya gak biasa. Jadi gue itu ngatur seperti everything is in balance. Texture-nya harus dapet. Gak kasar. Kalau kita di Manado kan kayak mungkin orang Manado cocok, bener gak? Kayak restoran Padang lah, ada rendang yang smooth banget, ada yang harus narik, bener gak? Udah, kalau di Jakarta rendang tuh empuk. Yes, kalau aslinya, gua kemarin ada ke Padang, jujur gua gigit, gua sampai tarik tuh gak? Exactly, anjir, bener. Karena gua nggak tahu itu gua dapat bagian mana, salah dapet, atau emang begini, kan pasti begitu. Tapi gue lihat meja sebelah gua enjoy aja. Dicuilin katanya makannya disuir chef gitu yang orang Padangnya ya. Oke, gue nggak tahu gitu kan. Bener ya begitu emang, makanya gue bilang bahasa chefnya ya itu masakannya kasar. Iya. Jadi emang untuk lokal sih is good, is good. Tapi kita kan mau bikin lebih elevated nih. Betul. Kita restoran kan Ray. Lu buka di mana audiensnya beda. Betul. Benar nggak? Same brand. Lu buka di selatan Jakarta, lu buka di barat, walau utara. Beda market segmen. Jadi is part of game plan. Benar nggak? Betul. Exactly. Lu buka di Bali, lu buka di Jawa Tengah, strateginya beda. Beda. Absolutely. Manis. Ya. Lu udah travel kemana aja kan, pasti udah tahu gamenya seperti itu. Jadi itu yang gue belajar kalau di sini. Iya, itu juga gue baru belajar waktu ke Expose itu, waktu ya baru-baru ini gue mulai terima kayak gue konsultanin restoran di daerah mana, daerah mana. Itu loh, selain yang budaya kerja, itu juga beda tuh ya. Gue pernah di Bintan, diingetin sama ownernya, Ray, di sini orang itu, lu punya panjangan, itu bisa hidup. Jadi kerja tuh nomor 3, nomor 4. Gitu. Lu harus taruh di mindset lu itu. Waktu itu gue inget banget ngomong itu. Kalau di Jakarta, lu mau hidup, lu harus kerja. Yes, ya kan? Bener. Nah, waktu gue di Solo itu gue belajar soal rasa. Orangnya juga halus. Ya kan? Sangat halus wataknya gitu. Benar. Jogja, flavor jauh different. Iya. Gue inget banget gue lagi sama Chef Arif Tonggeng. Kita barengan di Solo. Iya. Completely renovasi menu lah. Banyak banget gitu segala macam. Terus kita mau bikin yang balance kan. Yang balance makanan manis paling enak, makanan yang rich lu kecerutin jeruk nipis dikit. Iya. Itu ditolak. Selalu ditolak. Mentah-mentah nih. No. Ya udah kita taruh on the side deh. Nggak bakalan ada yang mau di sini gitu. Oke, ya udah, kayak itu penyesuaian gitu kan. Iya. Tapi yang interesting tuh dari restoran lu nih Mata Keranjang kayak gini. Gua kan dulu 3 tahun gue buka restoran Indo Chef di Jakarta Selatan juga di Gunawarman. Nah, tapi kan Nusantara gue ya. Iya, ada Sabang sampai Merauke lah. Ada soto koya ada rawon, ada gulai, macam-macam lah. Benar ya. Sometimes yang ini udah unek-unek gua aja nih. Lu makan appetizer gohu misalnya. Ya kan? Atau naniura gitu segala macam. Tapi lu makan main course itu soto Betawi, abis itu lu dessertnya apa lagi? Dari mana lagi? Nyatu gak ya rasa in flavor? Di satu meja nih ada rawon sama ada ayam gulai. Itu enak gak ya dimakan bareng? Nah, struggle-nya di situ. Iya. Tapi pengetahuan gua soal makanan, misalnya let's say makanan Manado atau makanan Bali gitu, itu nggak sedalam itu buat bikin satu menu toh. Karena gua bukan orang dari situ. Dari sana ya. Gua harus research tip berapa kali tuh di sana. Betul. Bukunya nggak ada, gua mau belajar gitu kan. Exactly. Yeah. Jadi itu struggle gua gitu kan. Makanya kayak lu orang Manado. Ya kan, lu pasti dari lu kecil lu udah ke-expose, udah makan. Lu tahu basisnya, makanya buka restoran seperti ini tuh kayak it's just meant to be very natural pasti kan. Benar. Ya kan? Not really hard for me ya. Cuman lebih ke gimana kita food konsepnya mau seperti apa. Again like you were saying just now kan kayak target market. Ini Jakarta nih. Dan kita dapatnya di selatan lagi. Aduh ini empuk banget ya. Enak. Kalau makan di sana Ray, lu extra biting lah. Extra chewing. Kalau that's what I said. Iya. Seperti itu. Nah, ini bukan di selatan nih, Ray. Jadi target marketnya ya as a businessman ya. Benar nggak? Lu pasti di stage juga udah gitu nih. Kita harus mikir nih orang sini makan yang seperti apa suka. Tanpa kita menghilangin authenticity. Betul.
Ini hard worknya di situ doang nih. Terus kita kalau buka makanan kan gue paling ngetes doang. Ada staffnya. Masa gimana tes? Oh ini udah oke nih, udah mau gini. Atau ini turunin dikit, naikin dikit. That's all I do. Benar nggak? Jadi seperti itu. Texture orang sini suka gini nih. Tapi tetap bumbunya itu masih medoknya sana. Jadi bahan tuh sangat penting ya. Lu bilang banyak yang lu bawa dari Manado. Contohnya apa sih? Simple nih. Gak ada nih. Daun lontar. Oke. Cakalang fufu. Oh langsung dari sono? Iya. Oke. Seperti itu. Cakalangnya berarti udah di-smoke dari sono? Di-smoke dari sana. Terus ada beberapa yang another dish kayak pampis, if you heard before. Kita smoke sendiri. Karena itu harus freshly smoke. Terus dipikir kalau ini bisa disimpan. Iya, tapi emang untuk bring that, ya ini overuse word, tapi authenticity. Ya lu, ya udah dari mau gimana lagi. Kita kan di Manado itu vulcano ya. Betul. Tanahnya itu vulcano tinggi. Betul. Jadi kayak lu pernah dengar Brenebon mungkin. Kacang merahnya itu di sini sama di sana beda banget. Oke. Beda banget. Kacangnya kita rebus 30 menit udah lembut, manis. On its own udah manis. Beda. Kalau di sini udah rendam semalaman. Iya, nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana. Terus tiba-tiba udah masih ada keras, tapi ada yang udah pecah. Gua ada di restoran gua. Bakal ada. Brenebon ada. Itu jadi problem mulu tuh gua kalau orang Manado. Kalau orang Manado makan ya, itu selalu dikomplain. Karena gua pakai buntut saya. Oke. Karena kan gua di sana waktu itu no pork restorannya. Jadi ya gue pakai buntut, tapi Brenebon menurut gue menarik untuk disajikan. Tapi kalau datang orang Manado makan nyari, selalu nyari orinya. Nyari. Mana ada Brenebon udah pakai sapi ini buntutnya lagi gitu. Terus kacangnya juga selalu di-mention. Kacangnya, oh ternyata beda ya. Jadi beda. Jadi kalau kita juga sih nggak ada no pork ya di Mata Keranjang. Memang pakai beef juga, tapi gue pakai ribs. Iya. Pakai ribs. Ya teksturnya mirip sama pork lah. Kalau ribs serat-seratnya gitu. Pula serat-serat. Jadi pakai itu paling oke. Ada tulang juga. Jadi dapat junya keren. Yang kita bawa tuh ini daun gini. Walaupun cuma daun doang nih. Kacang merah atau Brenebon kita panggil. Kesannya simple ya. Tapi no, it's important. It is. Mostly like gue bisa bilang 50% lah. 50%. Jadi kacang merah, kacang buat snack ada loh. Oke. Mirip kacang Garuda. Ntar gue bawain atau lu kesana deh. Tapi beda kalau lu dari sono ya. Totally beda. Ya itu that small things itu yang benar-benar makes the concept itself gitu kan. Kalau dari orang ya Chef, seberapa penting staff lu orang Manado di kitchen kalau lu mau masak? Lebih cepat masuk atau ya gimana? Again like kita Manado ya. Jadi lebih cepat masuk sih. Lebih ke karena mereka itu base udah biasa. Taste-nya udah tahu. Oke. Gue cuma bilang misalnya bumbu kuning, bumbu woku. Oh ini sapi garo. Dia udah tahu bumbunya. Oke. Gue tinggal adjust. Lebih cepat, lebih mempermudah lebih mempermudah sih kalau harus jelas. Kalau dibilang chopnya kan beda, chop mesin, chop tangan, teksturnya berbeda nih. Jadi tinggal bilang, oh ini dicop ya buat sapi garo. Dia udah tahu tuh. Udah tahu lah seperti apa. Benar nggak? Dabu-dabu irisnya gimana? Benar nggak? Dia udah tahu lah seperti itu. Jadi itu penting banget. Iya. Sama yang sering diomongin tuh rahang tuna sih. Yes. Itu sering tuna banget. Belly, rahang tuna. That's the thing, Ray. Jadi kita orang timur, orang pulau ya. Orang pulau itu hasil laut itu ya kita nggak bisa compromise lah kalau memang produk jelek. Jadi gua di sini source sampai memang hasil tuna terbesar kan laut di timur. Ya, Manado, Halmahera, area Ambon sana, laut Cina Selatan kan sambung-sambung. Justru gua bisa bilang kita itu eksportir terbesar ke Jepang. Betul. Betul. Maybe you heard before. Yes, betul. Tapi sayangnya kadang nggak kebagian kita ya, kalau nggak tahu channel yang tepat ya. Well, lu bisa skip ini sih nanti, tapi gue cerita sedikit aja. Ya udah ada mafia lah. Di kapal. Tapi bagus. Jadi kita dapat sengaja. Bener. Jadi kapal kita cari, ada kapal dari Jepang datang. Jadi kebanyakan restoran Japanese transaksi di laut. Restoran Japanese yang banggain Maguro Toro dari Jepang. Itu dari mana? Itu dibawa lagi. Udah ke Jepang dijemput lagi. Di rebrand di sana. Lu kalian di Jakarta makan yang dari Jepang. Padahal lautnya udah jalan-jalan 3 jam dulu doang dari Jakarta. Logistiknya Chef, susah Chef. Gua ke expose itu di Aceh Chef. Bus, di Aceh. Crazy dari sih. tongkol, yellowfin. Dia yellowfin sama big eye ada.
My God, itu gue udah kayak buset. Tiap hari dari kapal, exactly. Udah kayak di squeegee, gila. Gue bilang, tapi bagaimana logistiknya untuk shelf life-nya aman sampai Jakarta itu beda cerita. Beda cerita. Itu PR-nya banyak di situ. Benar. Ya, it's true. Jadi gua itu kalau ngomong yang lu bilang tadi, kita punya rahang tuna. Rahang tuna kita itu bluefin. Bluefin, no smell. Orang, lu kalau kesana lihat harga, lu kayak ini warung Manado atau sedekah ya? Banyak yang bilang begitu, sedekah. Banyak ini chef, ini mah sedekah nih. Hobi doang nih. Ya kita kan orang timur ya. Kita tahu mana yang dapat bisa orang vendor bawain ke kita. Jadi kita bisa bilang first hand. Yang punya kapal ntar dibagi-bagi sama kalau anaknya. Kalau lu first hand, bahan harganya pasti lebih bagus. Jadi kenapa kita masih jual segitu nih? Tuna belly juga. Lu bakal beda loh. Texture beda. Lu sama yellowfin tuh beda banget. Seru banget sih. I think harus lebih banyak restoran yang makanan etnik, chef. Benar. Dan lebih make sense. Itu satu meja pasti cocok semua. Like you say just now, dari appetizer atau main course sama dessert itu masih satu rumpun lah. Kadang ya itu yang gue rasain sih. Ini gue appetizer-nya kita ada bawang jagung ala Manado ada sebagai appetizer. Tapi main course-nya lu bebek betutu nih. Starternya soto apa atau sup. Iya begitu. Kadang-kadang gue yang punya restoran kok kayak nggak enak sih, tapi kok kayak nggak nyambung ya gitu. Itu susahnya itu. Contoh nih, ya kalian dari daerah mana, pelajarin. Buka. Buka. Lebih gampang. Makanya gue itu setelah buka, responnya crazy. You heard it. Yes. It's like everyone, pressure kita, Ray, it's up here. Karena apa? Lu represent. Lu jadi poster boy Manado yang benar-benar elevated, yang untuk market Jakarta. High end Jakarta gue bisa bilang. Yang datang situ, your friend, man. Pelaku bisnis, owner. Kayak gitu, pressure is always up. There. Jadi gua itu kayaknya gua bisa bilang gua itu pas buka itu momentumnya pas. Karena rata-rata as we talk earlier kan restoran Indonesia restoran. Nusantara. Tanah Air whatever. Jadi semua kayak lu bilang lu aja menu lu aja lu mikir ini gua appetizer cocok dari Sabang, dessertnya Merauke nih. Betul. Benar enggak? Betul. Nah, ini kan Udah satu. Flavornya satu. Jadi kayak momentum gua sering ngobrol kalau Om William sering datang tuh di sana. Itu suka banget ke sana. Karena menurut dia kalau kita ngobrol-ngobrol menurut dia ini sih konsepnya bagus nih. Belum banyak. Yang orang tahu paling Padang nih. Betul. Tapi esin Padang itself. Iya. Benar nggak? Nah ini benar-benar Bali udah ada. Tapi kalau mau kita dengan professional chef twist, mungkin belum ada atau belum banyak. Atau yang kita know of sih belum tahu ya. Tapi ini yang gue bawa memang Manado, flavor masih otentik. Tapi presentation sama konsep flavor yang gue bilang itu, konsep flavornya itu lebih ke elevated. Everyone can enjoy it. Bener, bagus, make sense gitu. It makes sense. Lu punya buka mata keranjang itu just make sense gitu kan. Mungkin kayak gue buka bakmi gitu, make sense ya. Karena gue dari kecil makan bakmi gitu segala macam. Lu familiar banget. Lu tinggal bilang, gue pengen gini sedikit nih, lebih asin dikit, medok dikit, savory. You can tell. Bener juga. Bener, you grow with that. Yes. Dan itu ngefek gitu kan. Sangat. Kepengalaman sih, lu gak ada background sama sekali makanan Jepang, jangan buka restoran Jepang. Sulit. Gitu sulit. Kan. You need to like belajarnya gila-gilaan. You need to travel berapa kali ke sana. Yes. Or at least you being mentored by somebody yang punya reputasi lah. Betul. Like you. Benar gak? Seperti itu. Nah, next mau ngobrolin ini sedikit ya. Sekarang kan makanan Indonesia bagusnya sudah mulai ada, gue beberapa kali ngunjungin sekolah masak, udah diselipin tuh makanan Indonesian food dari awal gitu. Terus abis itu sekarang pun gue lihat ada sedikit tren di mana kayak di chef-chef muda nih yang mungkin jalurnya bukan kerja di restoran tapi misalnya private dining atau do pop up itu apa gitu segala macam. Dulu gue lakuin itu, tapi trying to bring Indonesian. Kayak dimasukin elemen Indonesian twist. Karena siapa? Ya karena Hans August tuh. Ya kan? Itu style dia tuh. Pasti kan ngikutin dong chef muda kan. Pasti trennya ke sana pasti sekarang. Nah, tapi menurut gua kalau lu tidak punya pengetahuan yang bagus pertama tentang Indonesian food dulu yang cukup,
dan pengalaman itu jadi kadang-kadang suka ngawur gitu loh. Bukan berarti sashimi crudo misalnya lo kasih kecombrang itu jadi itu Indonesian fusion. Fusion. I got it. Ngerti kan maksud lo kan? Iya. Gimana belajarnya, Chef? Kalau gue lihat dari situ, memang yang lo bilang itu benar. Biarpun itu bagus ya. Iya. Biarpun itu benar. Gue bukan bilang that's a bad thing. Benar. Memang lebih ke sini ya. Kalau kita paling tahu early 2000 kali ya. Kita starting seperti itu. Terus 2010-an berubah lagi nih konsep. Ya yang lu bilang banyak anak muda mulai ke arah situ sih. Tapi kayak gue ke sekolah dulu. Apa yang kita belajar? Basic. Benar gak? Same thing sih. Tokennya sama kalau menurut gue ya. Misalnya lu kalau pengen misalnya ya Manado lah gak usah jauh-jauh. Lu bisa aja modernize cuisine. Tapi jangan sampai lu overdo. Atau subtitle lu atau konsep lu dibuat something else deh. Jangan terlalu mention misalnya Manadonya atau Balinisnya. Karena kalau kita kan zaman sekarang market kita itu kita pergi makan. Yang bukan di invite ya. Kita makan. Pergi makan pengen ke situ tuh. Kita punya ekspektasi dong. Betul. Ini warung Sunda. Benar nggak? Kita punya ekspektasi, Ray. Terus lu dapet yang kayak lu bilang tadi nih. Benar nggak? Daunnya udah terlalu digulung. Mungkin ada leafless, lettuce-nya udah di steam mungkin yang biar sokol keren. Kalau overdo juga itu udah off. Mendingan kalau gue sih fine-fine aja kalau begitu. Misalnya anak-anak muda mau begitu. Tapi kayaknya jangan terlalu bilang ini ada ininya, fusionnya. Mendingan gado-gado Jovan style. Mendingan begitu deh. Bener gak? Kalau terlalu kita mau gitu cenderungnya jadi overdo. Jadi aneh rasanya. Betul, aneh. Bener gak? Dan kayak untuk menggabungkan elemen dua negara dua makanan yang berbeda deh. Itu lu perlu pengalaman cuy. Lu harus tahu flavor tuh. Historinya segala macam. Gitu. Bagus, tapi ya perdalam lagi lah. Nah, masalahnya restoran yang melakukan itu sedikit, Chef. August melakukan itu consistently. Tapi gue cannot think of another yang kayak begitu ya, masukin elemen Indonesia gitu. Esa mungkin. Mulai. Tapi itu kan fine dining course meal begitu kan. Yang restoran yang seperti lifestyle upscale restoran aja, casual restoran jarang. Nah lu persepsinya dari mana nih? Kalau lu baru mulai tapi lu mau makanan stylenya langsung ke sono, kejauhan bro. Jaraknya belum ngejar aja. Belum saatnya menurut gua. Ntar jomplang. Gitu. Kalau lu mention Hans buat begitu dia yang start nih. Come on man, berapa lama dia experience? Buset, makanya itu. Benar gak? You think dia cuman diam-diam aja terus tiba-tiba dapat ide? Ya enggak. He needs to travel. Definitely he needs to go somewhere. Benar gak? It takes so much of energy, time, and experience. Jadi kalau advice gue sih stick to what you know. Kalau elemen Indonesia bagus, tapi to what you know aja. Nggak usah lu chef di Jakarta, lu bawa elemen dari Papua yang lu nggak pernah ke sono, lu cuma lihat di Instagram gitu kan. Lu masukin di piring, nggak kena nih, nggak kena gitu kan. Dari segi itu aja udah aneh nih kayak, dan kita bisa lihat lah, diner tuh bisa lihat apalagi yang udah pengalaman enjoy, yang calon-calon klien kalian nanti itu kayak wah ini nyebrang nih kejauhan, gitu kan. Ada kejauhan, terlalu eksperimental. Bukan, gue ngomong begini bukan berarti kalau mau buka restoran Manado harus dari Manado, enggak. Yang penting begitu juga. Yang penting pengetahuannya. Ya kan, yang penting pengetahuannya. Kayak lu mau buka restoran Bali tapi lu tahu banget makanan Bali, silahkan. You stay there for berapa tahun, terus involved di Balinese. Lu belajar, silahkan lu buka gitu. Tapi stick to what you know itu lebih better sih. That's true. Chef, ini ada banyak pertanyaan Chef. Wow, dari pendengar kita. Thank you very much guys for questions. Keep them coming. Yang paling menarik pasti kita tanyain ke guest kita. Pertama, biasa nih. Chef, pertanyaan pertama dari Bambang FS. Apakah masakan Manado yang identik dengan daging-daging binatang yang ekstrim, kelelawar, ular, dan lain-lain? Kan gue tau paniki, Chef. Itu Manadonis food. Manado. Kan? Paniki itu lu tahu kan apa? Kelelawar. Kelelawar. Iya. Apakah di pasar, gue tahu dari internet pasar ekstrim. Ada di Tomohon. Tomohon kan.
Itu kan buset, itu sarang YouTuber tuh kesana pasti banyak content creator tuh kan. You should. You should go. You know the guy. Musik kita bareng, Sam. You have a local guide now. Yes, ayo sponsor. Tapi apakah itu sebiasa itu, Chef, di sana? Makanan-makanan yang ekstrim, apakah itu makanan biasa atau dikonsider makanan ekstrim juga di sana? Oke, jadi di sana itu kalau lu mendarat di Manado, paling rumah makan Minahasa. Minahasa itu suku. Oke. Batak misalnya, Jawa ini rumah makan Minahasa. Oke. Kalau lu cari rumah makan ekstrim, enggak. There's none, nggak ada. Oke. Nggak ada. Karena makanan itu yang bilang ekstrim berarti outsiders dong. Iya, bukan orang Manado. So karena itu daily food. Lu kalau ke pasar, memang yang paling gede pasar Tomohon. Iya. Itu di gunung yang pasar ekstrimnya ya. Pasar ekstrim yang orang bilang pasar ekstrim, yang namain kan bukan orang Manado. Bukan orang Manado. Bener, itu pasar aja. Pasar Tomohon itu di atas gunung. Iya. Jadi lu bisa ikan, ayam, sapi, kambing, ular, tikus, kelelawar, monyet, you name it. Sorry, papi, dog. Iya. Itu budaya Budaya dari mana? Zaman perang, lu hidup di hutan. Makanan susah. Apa yang bergerak hajar. Ya begitu. Yes. Berarti itu bukan dikonsider makanan ekstrim, right? Bukan ekstrim di sana. Banyak memang YouTuber atau pegiat-pegiat mencari konten di situ. Iya, pegiat ada yang melarang juga, especially dog meat seperti itu. Iya. Tapi untuk orang sana, mereka nggak makan pitbull anyway. Iya. Maksudnya. Anjing kampung lah. Betul. Ya, masa mereka makan. Kalau ngomongin budaya sih udah susah. Budaya udah susah. It's like in China, Thailand. Mau gimana? Mau gimana lagi? Mau gimana sebelum itu? Lu mau ilangin itu, omit itu di budaya makannya, gimana caranya? Iya, harus undang-undang DPR meeting. Pendekatan bener-bener sih. Iya, kalau mau pendekatan. Lebih ke kesadaran. Iya, yang sekarang udah kejadian itu Syakfin. Syakfin kejadian. Ya, betul. Kalau ya waktu itu akhirnya berhasil tuh. Oke, nggak boleh is wrong. Masih ada nggak? Masih banyak. Masih banyak juga. Gitu. Bener. It's an impossible task kalau lu ngomongin soal lidah budaya. Budaya orang karena itu udah biasa. Dan kita itu dari kecil udah makan itu. Iya, lu gimana? The moment kita bisa makan solid, udah masuk ke dietary. Gue inget tahun berapa tuh ya, ada yang viral, anak kecil nyanyi lagu makan daging anjing sama sayur kol. Itu viral dikata-katain. Gue kayak 5-10 years ago gak jauh. Lu dia mana tahu apa-apa sih gitu kan, sampai dikata-katain. Iya. Well, dia mana tahu apa-apa sih gitu kan. Ini anak kecil yang lagi nyanyi doang tentang makanan yang dia makan. Bener. Oh my god, susah lah. Susah. Di sana emang begitu. Jadi itu bukan cuma di pasar Tomohon. Rata-rata semua pasar. Cuman kalau di sana kan udah lebih ada younger generations. Udah dog lover. Iya. Kayak gua. Udah 20 tahun nggak makan. Karena keluar lebih tahu nutrisi. Jadi kalau gua itu sampai sekarang I watch my own diet. Jadi gua setiap bekerja di restoran itu ada myself itu di sana, kayak semua makanan walaupun kita pikir gourmet, tapi gua pikir gizi. Nutrisi. Jadi setelah belajar nutrisi udah tahu makanan ini dog meat's not good. Seperti ini nggak penting, ada yang nggak penting. Kita nggak butuh protein dari sini, fiber dari sini. It's okay, omit it. Jadi seperti itu. Kalau gue dulu dikerjain sama kakek gue dulu, dibawa. Gue nggak tahu. Gue masih kecil, masih SMP gue inget. Gue diajak makan sama kakek nenek gue. Kakek gue yang ngajak. Ya sekarang gue tahu yang dia bawa tuh lapo. Gitu. Tapi dulu gue cuma diajak makan ke restoran, makan banyak di sana, terus ada yang kayak semur-semur gitu, gue makan, terus pas di rumah enak gak tadi semurnya? Dia bilang aja semur gitu kan, gue kayak enak gitu kan. Oma gue juga bilang enak. Terus bilang itu daging anjing. Oma gue ingat oma gue langsung muntah. Oma gue langsung muntah. Gue kayak gue masih kecil. Oh iya enak. Tapi gue nggak makan lagi. Ya. Orang dulu kan begitu. Iya. Orang dulu kan whatever they have. Betul. Tapi perang. Gimana di
Mata Keranjang ada paniki gak suatu saat nanti? Special event. Gue ada paniki. Oke. Tapi gue pakai birds. Oke. Gue nggak pakai kelelawar. Pakai temannya. Iya, gue pakai quail. Ada mungkin suatu hari Chef special event Mata Keranjang, lu undang yang tahu-tahu aja gitu kan. Special event Extreme Night. Extreme Night sih, well kalau ada market ya, which I don't think di selatan especially. Mungkin kalau tour ke sana kali. Stay tune guys. Tur ke sana boleh. Tur ke sana boleh. Oke, itu nomor 2 pertanyaan Janice Marvel. Is there any special ways to build your whole menu and journeys on your own? What are your thoughts? Oke, proses lu bikin menu di Mata Keranjang. Makanan yang lu masak, lu makan mungkin dari kecil atau apa. Proses pembuatan menu lu gimana? Bener, jadi oke, ini kan Mata Keranjang nih. Gua selalu bilang elevated Manado cuisines. Nah, ini apa yang di-elevate? Dari segi ingredient still, tapi kita pakai misalnya proteinnya yang lebih welfare-nya bagus, seperti itu, kayak daging-daging, ikan-ikan, kayak kita ikan itu something sesuatu banget. Orang timur ya. Kita nggak bisa, kita tahu. Kita makan ikan kita tahu, ini udah mati berapa kali nih. Makanya kayak Baramundi aja last year, I think around this time last year, ini ke Pulau Kelapa kalau nggak salah, Pulau Seribu. Gue ketemu yang penangkaran ini ikan. Sampai lu sourcing sampai ke sono. Ke sono. Kalau gue bilang, gue butuh ini, hidup ya, dibawa sama air-airnya, air laut. Bener. Ya, karena lu ngejar freshness. Freshness, nah itu. Jadi kalau menu, kalau kita kan restoran. Memang kalau ingredients, memang Manado. Terus kita gampang lah sebenarnya, Ray. Apalagi gue udah lumayan pengalaman lah ya di culinary. Jadi untuk twist Manado ingredients sih, gampang. Udah di darah lu. Udah lah, I was born, it's my food, jadi not that difficult. Ini pertanyaan selanjutnya menarik nih. How did your family take it when you suddenly wanted to change your professional road? Balik lagi ke tadi di awal dari pemain sepak bola profesional ke kitchen. Gimana? How did you convince them? Did they approve it? Because I know most youngsters, as myself, discover their passion after they got into their professional life started. Wow, oke. Gimana lu convince family lu mau banting setir waktu itu mungkin? Oke, I don't know whether it's good thing ya. Keluarga gue itu, especially my mom and my dad, nggak pernah nyuruh. Kayak, you should take this, you should pursue this career. Nggak pernah, Ray. That time, lu ngomong aja ke bokap lu, gue mau jadi professional soccer player. What will they say? Benar nggak? Emang ada masa depan? Zaman itu loh. Kalau sekarang mungkin dia lebih better. Benar nggak? You watch football sama. Udah lebih bagus lah. We were talking like 20 years ago. I'm 40 now. Like, benar nggak? 18-19 tahun. Orang tua kan dulu mau jadi apa? Tapi dulu masak juga gitu loh, Chef. Right? Exactly. Ini interesting nih. It's a good question. Jadi gue itu dulu cita-cita mau jadi footballer. My parents, my mom is a teacher. My dad is in law. You know, nggak pernah dia bilang, sekolah jadi pengacara. Nggak pernah. Never mention. Kalau mau ikut papi, mau inti boleh kuliah hukum. Misalnya gitu. Cuman gitu doang. Nggak pernah bilang harus ini ya, harus ini. Karena it's free. I'm born with a big family. I have a lot of siblings. Nggak ada yang ditunjuk harus ini, nggak ada. Jadi gue bilang gue mau jadi footballer. Oke, gue dibeliin sepatu, latihan, klub, latihan. Kesana main bola, siap, tiket nih jalan. Sampai sana, I want to be a chef. Oke, please go ahead. Nggak seperti, jadi gue bisa bilang, ya kalau bisa bilang beruntung sih. Jadi it's my own choice. I'm blessed for it. Like it's my own choice. It's my passion. Kadang-kadang kan passion keluar setelah kita jalanin, right? Iya, lu mana tahu lu sekolah masak. Exactly. Zaman 20 tahun lalu gue bilang ke jangan orang tua pasti open. Kalau gue tahu my parents, they'll say yes, go for it. Orang tetangga sekolah apa? Tata Boga. 20 years ago. Lu sekolah apa? Emak-emak. Kan gitu. Zaman itu loh. Betul. Gue dapat juga tuh.
Pernah sempat kan zaman itu. Makanya gue itu sampai di Singapura lihat loh, wah ternyata chef bukan cuma dapur doang loh. Bisa di screen ternyata, terus find out more about this career. Yes, bukan masak doang. Bukan masak doang. Betul. You need to manage. You masak need to tuh manage. basicnya. It's a basic. Yes. In this stage we were talking, we are in the same page. Masak paling gampang. Betul. Everyone can make recipe, can make menu. Iya, apalagi kalau follow resep standar, semua orang bisa. Semua orang bisa. Iya, semua chef bisa. Semua chef bisa. Manage, beda another cerita. Story kan, another skill. Ya, you know it. Kalau gue baru tahu karena gue selalu bilang papa dan mama gue tuh sangat support lah. Oke. Ya kan, sangat support gue mau berkarir masak. Apa aja? Bokap gue one company man. Oke. Dia dari mulai kerja sampai dia pensiun dia di Astra. One company man dia. Nyokap gue dulu kerja di bank, terus habis itu ibu rumah tangga. Waktu SMA mulai diajak yuk ke kantor. Gue I hate it there. Gue selalu nanya, lu ngapain kerjaannya gitu kan, duduk doang depan komputer. Gue kayak, gue mau jadi chef gitu, gue mau jadi tukang masak. Support mereka kayak, ya udah. Gue inget cuma bokap gue bilang, ini gue support, kita support semua, tapi janji coba jadi yang terbaik, dia bilang gitu kan. Ya udah. Terus sampai ya udah gue jadi chef. Gue bertualang lah ke Paris, ke Denmark, semua segala macem. Terus habis itu gue berkarir di sini. Akhirnya gue buka restoran. Mereka sering banget support makan, bawa teman apa. Pandemi restoran gue tutup, buka podcast. Terus habis itu podcast mulai take off lah. Gitu kan. Dengan terus karir gue lanjut gitu kan. Bener. Terus baru kemarin nih, waktu ini nih 100.000 nih. Gue lagi makan. What an achievement, man. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Gue lagi makan berdua sama bokap gue. Jarang-jarang. Terus kayak tiba-tiba dia bilang sama bokap nyokap juga, Ray lu akhirnya jadi lu jadi orang. Dia bilang bener. Gitu. Jadi chef. Iya jadi chef, podcast jalan, Bami jalan, bagus lah, puji Tuhan. What a blessing, gitu kan. yes. Terus gue bilang, iya puji Tuhan, amin gitu segala macam. Ya kan karena support. Gue bilang kan karena disupport. Soalnya banyak teman-teman gue, ada yang dari SMA, udah mau ngambil sekolah masak juga, planning, gak disupport, gak dikasih. Ada yang udah sekolah masak, begitu balik ke Indonesia nggak dikasih. Banting setir. Lu lanjutin usaha gitu. Jadi ada juga. Terus kayak gue bilang ya karena kan full support gitu. Terus terus bokap gue baru bilang ya itu di depan kamu, di belakang sih deg-degan juga kan. Investment ini sekolahnya nggak tanggung-tanggung. Belakang sih deg-degan juga sih gitu kan. Tapi untung ya everything works out gitu. Temen gue juga ada chef yang untuk menjawab pertanyaan ini, dia nggak dikasih sekolah masak, nggak dikasih. Tapi akhirnya dia kerja, tapi on the side buka bisnis makanan, on the side buka PO mungkin gitu. Terus akhirnya orang tuanya yang nggak ngasih ini akhirnya lihat kan potensinya sendiri, potensinya gitu. Jalan. Ada strategi begitu juga gitu. Jadi buktiin lah kalau emang mau banting setir. Gue banyak banget chef di DM. Saya kerja kantoran di sini, saya pengen kerja di dapur, saya pengen pursue passion saya jadi chef. Tunggu dulu, kan? Lu coba dulu kerja gitu kan. Ntar lu balik lah lu nyari AC di kantor gitu kan. 9-5 job. Iya, tapi lu harus buktiin dulu. Pertama buktiin sama diri lu sendiri. Passion is one thing. Persistence itu persistency yang butuh. Khususnya di awal karir F&B. Benar. And business. In anything basically. Tapi di F&B especially itu. Kerja lu berat di bawah. Ya kan, apalagi jadi sous chef. Berat. Benar banget sih itu kalau itu. Oke, pertanyaan ketiga dari Krisnanda Prastiadi 4113. Kenapa rahang tuna lebih laris di Manado atau Sulawesi Utara daripada daging tuna itu sendiri? Emangnya iya? Interesting ya. Emang sih kalau di Manado sendiri, kalau restoran itu paling banyak rahang tunanya ini. Karena orang Manado makannya banyak, Ray. Mungkin gampang sih balas. Rahang tuna itu huge. Jadi kalau di Manado, memang satu rahang satu orang. And it's cheap. It is cheap. Jadi rahang tuna kenapa populer di Manado? Itu karena belly-nya kita udah tinggal sisa. Bener gak? Sekarang gue dapet yang bisa bawain belly yang good quality. Oke, tapi dulu belly-nya udah diambil orang, dijual. Sekarang gue udah dapet. Jadi gitu nih, Ray. Jadi kenapa orang tuna lebih populer? Karena back again ya, orang daerah pengen yang kasar. Ya, yang bener nggak? Tapi awalnya mungkin yang available itu saya. Ya. Belly-nya udah dijual. Sisa rahangnya udah rahangnya mahal. Itu juga jadi udah dimakan. Terus orang daerah kan makan pakai tangan nih.
masuk ke tulang-tulang. Itu mereka find enjoyment di situ. Itu menjawab pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari Ayu Swistriani 28. Oke. Gimana sih caranya nih chef yang senyumnya karismatik banget? Ya gila. Sounds familiar. Dan sepertinya selalu enjoy dalam segala situasi. Katanya gitu. Bagaimana caranya enjoy dalam segala situasi dan juga keep humble. Biarpun posisinya udah keren begini. Thank God ada orang. Gimana sih? Kalau senyum, I was born with my smile kayaknya. Ya. Lu belum lihat di kitchen aja kali lagi sampai. Well, back again. Kalau di kitchen ya gue ada galak-galaknya. Cuman gue stylenya Ray lebih ke I'm more to educating. You make mistake, I educate. Gue selalu bilang, lu staff baru, oke. Lu lupa, lu tanya. Lu lupa lagi, lu tanya lagi. Lu lupa lagi, lu tanya. Daripada lu buat salah yang cost us a lot. Jadi gitu. Jadi kalau bilang kenapa I still keep my smile, like gue bisa bilang di career yang gue happy. Stres ya gue selalu bilang, Ray, kalau ada kerjaan yang duduk-duduk terima gaji, gue mau apply. Benar nggak? Gue mau apply. Betul. Benar nggak? Ini of course ada stres, tapi gue bilang busur aja. Mau jauh lu harus tarik. Benar nggak? Yeah. That's how life is. Kita kalau nggak enjoy, mendingan ganti karir deh. Cari sampai yang enjoy. Cari yang enjoy. Mungkin gue lebih cocok office lah, komputer, 9 to 5. Iya. Benar nggak? Tapi kenapa gue seperti ini? I'm running like I have small team. Sekarang punya I can say 4 outlets yang gue masih involved banget. Benar, dari taste, dari supplier, vendor, masih nyari, masih involved. Tapi ya I can be myself. Happy as always. Good problem. Every problem ya kita bilang good problem aja. Good problem aja. What else? Benar nggak? Stres pasti ada lah di tempat kerja. Betul, pasti mau bilang it's a successful business. Benar nggak? Kita ini business in connecting people. Benar nggak? Kalau makanan enak, yang enak apa sih, Ray? Yang enak? Lu nggak bakalan inget makanan apa aja yang lu makan enak. Tapi lu sama siapa ya? Sama siapa? Siapa yang masak? Gue dimasakin Ray nih. Benar nggak? Gitu. You remember that? Yeah, that's the thing. That's a good way to close the podcast, Chef. Thank you banget, Chef. I thank you for sukses. Thank you. Solo Mata Keranjang. Amin. I think again gue harus mention, hopefully ini opening Mata Keranjang jadi trigger something lah di industri. Bakal ada lagi yang chef-chef yang lebih spesifik. Lagi boleh. Ya, yang lebih spesifik daerah. Itu sih gue sih kayaknya seru banget. Sih. Itu seru. Itu seru sih. Benar. Dan gue janji gue kesana. You know where to find me? Yes. Text me. Oke guys, itu aja. Thank you very much yang udah nonton dan yang udah dengar podcast kita kali ini sama Chef Jovan. Jangan lupa visit outletnya ya. Kalau mau nyari Itali ke Solo, nyari pizza tuh di Urban Forest. Mau yang restoran ada 2 sekarang di WTC sama WTC. Dan juga kalau mau makan makanan Manado ke Mata Keranjang. Oke, Chef Jovan ada di sana. Bisa follow Instagramnya Chef Jovan di mana, Chef? Jovan Koraak aja. Yes, bisa diskusi di sana. Yes, kalau mau nyari supplier makan Manado bisa kali juga. Bisa juga. Thank you banget yang udah nonton dan yang udah dengerin, and thank you again sama Tovin dan juga SPM buat kolaborasinya. Download Tovin app sekarang di App Store dan juga Play Store. Juga kontak SPM ya untuk kebutuhan sembako bisnis F&B kalian. Oke guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Okay guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye.